Shalom teman-teman, sebentar lagi kita akan mulai ibadah. Meskipun ibadah ini ibadah online, tetapi kita harus ingat 3 hal. Yang pertama, siapkan hati kita. Yang kedua, fokus kepada Tuhan. Dan yang ketiga, singkirkan semua gangguan. Selamat beribadah. Shalom, selamat sore semuanya. Apa kabar semuanya? Saya percaya kita pasti semakin sehat dan semakin luar biasa. Ya, sore hari ini walaupun kalian semua di rumah, tapi tetap saya mau undang, kita mau bangkit berdiri, kita mau siapkan hati, kita akan mulai ibadah sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan yang terbesar dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan walaupun lewat streaming, tapi kami mau undang Kau hadir tengah-tengah kami. Biar Kau sendiri yang melawat setiap kami Tuhan. Biar Kau sendiri Tuhan yang pimpin ibadah sore hari ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Kami rindu menyenangkan hati-Mu lewat pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Bapa, kami buka ibadah sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan kami boleh ada sampai hari ini. Haleluya Yesus. Syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus
penyembahanmu, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya, haleluya, anugerah-Mu besar. Haleluya, haleluya, Jesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, Kau mulia, Kau ajaib. Haleluya. Syukur, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa, Engkau baik. Terima kasih Tuhan, kami percaya Kau hadir tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya Kau yang melawat setiap kami. Kami perlu hadirat-Mu selalu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji, membesarkan nama-Mu, bersorak bagi Engkau Tuhan. Berikan kami sukacita. Terima kasih Bapa, mari sama-sama yang diberkati Tuhan dan siap untuk memuji Tuhan. Katakan amin. Shalom teman-teman. Ya, siapa yang mau percaya bahwa kita menerima kuasa dari Tuhan? Amin.
Ya, kami terima. Semuanya semangat ya, meskipun di rumah aja. Mendapatkan mahkota kekal, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sebenarnya dari awal yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, menyatakan Kau besar dan hidup. Semua katakan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat pun terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami kan berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat pun terjadi. Katakan apa? Di situ pasti mujizat pun terjadi. Di situ pasti mujizat pun terjadi. Ya, beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Ya, siapa yang percaya bahwa hanya Tuhan Yesus kita yang terbesar dan termulia, amin? Ya, mari beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Kau terbesar dan mulia, atas semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu.
ditinggikan. Ya, tetap bangkit berdiri, kita akan siapkan hati untuk dengar firman Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau yang layak kami puji. Bahkan hanya Engkau yang kami layak ditinggikan. Bahkan Engkau yang layak kami sembah. Haleluya Yesus. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Katakan sekali lagi, alam semesta. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyaksikan
untuk waktu, untuk kesempatan kami boleh mendengar akan sebagian isi hati Tuhan. Tuhan, sampaikan firman-Mu, berbicara kepada setiap kami supaya kami mengerti akan isi hati-Mu, dan pakai kami, jadikan setiap kami anak-anak yang boleh menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang, kami memohon dan kami mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, gimana kabarnya? Sudah lama ya kita tetap ibadah di rumah, kita tetap baca firman di rumah, tetapi semuanya itu tetap membawa kita semakin mengasihi Tuhan, semakin dekat sama Tuhan. Setuju ya? Yuk, sore ini kita mau merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Yohanes 15 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Coba Tante bacakan ya. Dikatakan di sana, pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadaku. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, sekian pembacaan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan yang kita baca pagi ini kita temukan banyak kata-kata tinggallah, tinggallah, tinggallah. Ya, kenapa Tuhan kok nyuruh kita itu tinggal di dalam Tuhan? Di dalam ayat yang 4 dikatakan apa? Supaya kamu bisa berbuah, gitu ya. Bahkan dikatakan di ayat 5 berbuah banyak, gitu ya. Berbuah banyak bisa menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi lingkungan di mana kita ditempatkan, ya. Nah, memang pada waktu kita bertobat, waktu kita percaya Tuhan, kita sudah mengasihi Tuhan, ya. Tuhan melihat hati kita. Ya, itu benar, Tuhan melihat hati. Tetapi buah-buah pertobatan itu harus ada, supaya orang lain juga melihat perubahan yang ada di dalam hidup kita. Ya, Tuhan melihat hati, tetapi buah pertobatan itu lingkungan harus bisa merasakannya. Ya, kalau dulu kita itu males, besok ujian, bisa belajar, bisa enggak belajar. Tetapi sekarang kita berubah sebagai anak-anak Tuhan. Minggu depan aku ada ujian. Nah, belajarnya dicicil. Ada yang berbeda sehingga nilai-nilainya pun memuliakan Tuhan. Kalau biasanya kita suka bohong. Nah, kali ini kita berani mengatakan sebenarnya, enggak bohong. Misalnya, "Ma, aku mau pergi nonton." Ngomong. Enggak cuman bilang, aku mau pergi belajar, padahal jadinya nonton. Aku mau pergi belajar, tapi jadinya ngafe. Enggak ya, ngomong apa adanya. Ma, tak
ngafe ya sama teman-teman. Nah, beda, ada bedanya. Kalau dulu sukanya bantah, kalau disuruh mama misalnya tolong belikan minyak ya di mana, di toko A gitu. Mama itu panas sih kayak gini, enggak ngerti apa-apa. Tapi sekarang enggak. Kita bisa bilang oke. Nah, ya, kita berangkat tidak lagi membantah. Nah, itu yang dikatakan berbuah. Nah, sekarang piye caranya berbuah? Gimana caranya kita bisa berbuah? Yaitu dengan firman Tuhan tadi dikatakan apa? Tinggal. Tinggallah, maka kamu akan berbuah. Di ayat 5 dikatakan apa? Tinggallah di dalam Tuhan supaya kamu berbuah, bukan cuma 1, 2, banyak dikatakan ya, supaya berbuah banyak. Sebab di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita bisa melakukan hari ini aktivitas kita, itu pun karena Tuhan menyertai kita, ya. Nah, itu hal yang penting yang harus kita simpan di dalam hati kita, ya. Kemudian yang disebut dengan tinggal itu apa? Ya, apa caranya tinggal di dalam Tuhan, ya. Tante kasih ilustrasi aja. Tinggal itu enggak sama dengan mampir, ya. Misalnya satu hari kalian kelihatan tante di Kertajaya sini. Terus kalian nyapa, tante tinggal di ini, di tempatnya Kak Ria. Pasti tante akan bilang, oh tidak, tante cuman mampir gitu ya. Mampir itu enggak sama dengan tinggal. Kalau tinggal, kita itu bisa punya waktu, kita bisa punya kesempatan ya. Makan di sana, tidur di sana, mandi di sana. Tempat tidur saya ada di sana, itu yang dikatakan tinggal ya. Di dalam tinggal kita juga selalu berkomunikasi. Kalau tadi kita cuman mampir gitu ya, mampir ya sesaat kita ngobrol sama Kak Ria, setelah itu kita pulang. Tapi di dalam tinggal itu lebih lama ya. Di dalam tinggal itu bangun pagi kita ketemu, mungkin kita bisa sarapan sama-sama gitu ya. Bisa juga sore malam kita ketemu lagi, ngomong lagi, cerita lagi, guyon lagi gitu ya. Dan besok ketemu lagi, lusa ketemu lagi, minggu depan ketemu lagi, bulan depan ketemu lagi gitu ya. Terus menerus secara intens, itu yang dikatakan tinggal. Nah, demikian juga kalau kita tinggal di dalam Tuhan, maka kita akan terus-menerus ketemu Tuhan, ngomong sama Tuhan, rencana-rencana kita, Tuhan aku pengen kuliah, Tuhan aku pengen kerja, Tuhan hatiku susah, ngobrol terus-menerus, ada waktu bersama dengan Tuhan ya. Nah, di dalam tinggal itu juga kita akan lebih erat hubungannya, lebih dekat ya. Selain kita ngobrol di dalam doa-doa kita, kita juga baca firman. Karena ini adalah pelita, tuntunan, ini adalah hikmat ya, untuk bisa kita menjadi lebih dari sekedarnya. Ya, gini, kalau kita tahu firman Tuhan, kita simpan dalam hati. Firman Tuhan mengatakan banyak janji-janji Tuhan ya di dalam firman-Nya. Sehingga kita kenal Tuhan kita itu seperti apa sih gitu ya. Nah, kalau di dalam tinggal, Tante lanjut tadi, di dalam tinggal kita banyak berkomunikasi lewat doa, lewat firman, itu bersama dengan Tuhan. Di dalam tinggal secara manusia kita akan intens ketemu dengan anggota keluarga, dan di situ kita bisa tahu. Anak-anak saya kalau pergi sama saya gitu ya, sudah jam 9 malam gitu pasti bilang gini, "Mah, sudah jam 9 loh." Kenapa? Ditunggu opa. Ya, berarti kita harus pulang ya.
Nah, kita tahu kebiasaan di rumah itu, kita tahu opa itu senengnya apa, kita tahu Tuhan senengnya apa, gitu ya. Nah, satu hari kita pergi keluar rumah dan ada es campur gitu ya, ada es campur. Anak saya bisa bilang gini, "Mah, beliin buat opa yuk, opa pasti seneng es campur." Oh iya ya, kita beli buat opa. Kenapa? Karena kita tahu opa suka es campur. Demikian juga dengan firman Tuhan. Apa yang Tuhan suka kita akan tahu karena kita dekat, kita berkomunikasi terus menerus dengan Tuhan. Terus satu hari saya bilang gini, ini loh rujaknya enak, kita beli yuk bak pulang buat oma, karena oma itu suka rujak. Tapi anak saya bilang gini, gak bisa, ini pedes, oma gak bisa makan. Nah, kenapa bisa tahu sedemikian rupa? Karena kita tinggal, kita kumpul, kita tahu apa yang disuka, apa yang gak disuka. Demikian juga dengan firman Tuhan. Ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan secara intens, jadi terus menerus, baca firman terus menerus, kita akan tahu apa yang Tuhan suka, apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Dalam masa pandemi seperti ini, tetap dan bahkan semakin banyak kita bisa beribadah di mana kita punya waktu, kita bisa menyembah di mana kita ada waktu yang kosong. Kita pakai terus menerus untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Di dalam firman Tuhan ada banyak peringatan, ada banyak nasihat, ada banyak janji-janji Tuhan, ya. Mungkin Tante kasih sedikit ilustrasi supaya kita jelas ya. Kalau ini, Tante amankan sejenak ini supaya enggak tumpah. Kita bermain dengan air ya. Nah, kalau ini adalah tubuh kita, hati kita ya, ini hati kita. Kalau kita itu isi dengan firman Tuhan, maka apa yang ada dalam hidup kita itu adalah janji-janji Tuhan dan firman Tuhan. Firman Tuhan juga mengingatkan kita, waspadalah, berjaga-jagalah, karena musuhmu iblis berjalan berkeliling, pengennya apa? Menjatuhkan kamu, membuat kamu gagal menjadi pelaku firman Tuhan. Iblis itu jahat, ya, dia datang untuk mencuri, mencelakakan dan membunuh, ya. Dia cuma bisa bilang gini, masa pandemi seperti ini, mana mudah cari pekerjaan, mana ada, ini dimasukkan ya, mana ada pekerjaan orang yang mau kasih gaji tinggi. Musim pandemi gini susah, banyak yang ter-PHK, jangan-jangan kamu juga ter-PHK gitu ya. Peraturan yang diberikan pemerintah, kan peraturan diberikan untuk dilanggar. Nah itu kata dunia, untuk dilanggar. Nah ini diisi dengan kata-kata yang iblis masukkan. Tetapi ketika hati kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan, ya kita lihat firman Tuhan diberitakan, dikatakan apa? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Anak-anak Tuhan akan dipelihara oleh Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka suara iblis tidak lagi ada tempat di dalam hati kita, ya. Nah, tidak ada tempat di dalam hati kita. Hidup kita penuh dengan firman Tuhan, penuh dengan janji Tuhan. Apakah kalau sudah bersih gini iblis tidak ganggu? Oh ya tetap, firman Tuhan sudah ingatkan. Dia berkeliling mencari kesempatan. Masih. Masa kayak gini nggak bisa kalau kita nurut, kalau kita hidup jujur. Curang-curang sedikit enggak apa-apa lah. Ya, dimasukkan. Berusaha dia untuk membuat kita jatuh. Tetapi dia enggak bisa masuk. Ya. Sekalipun ini ditekan, ya, ditekan. Nah, dia enggak akan bisa masuk. Kenapa? Karena hidup kita, hati kita dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak ada tempat untuk iblis boleh di dalam hidup kita. Ya, ini sedikit ilustrasi untuk membuat kita itu bisa memahami betapa Tuhan mengasihi kita. Nah, adik-adik, kalau
kita hidup di dalam Tuhan. Thank you. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, firman Tuhan katakan apa? Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ketika apa? Ketika kita tinggal di dalam Tuhan, kita ngerti yang Tuhan mau, yang Tuhan suka. Nah, kita akan bisa bilang, Tuhan, aku pingin punya pekerjaan. Tuhan, aku pingin bisa sekolah. Tuhan, aku pingin menyenangkan keluarga, bantu-bantu keluarga. Nah, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, ya. Di situ dikatakan di ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, itu janji firman Tuhan. Nah, bagi tante percaya firman Tuhan ya dan amin. Terlalu mahal firman Tuhan untuk tidak digenapi. Tuhan menggenapi setiap firman-Nya di dalam kehidupan kita. Jaga hati dan tetap melekat pada Tuhan. Ya, tetap semangat, tetap percaya. Kalau hatinya mulai gelisah, Tuhan aku kok khawatir, ngomong sama Tuhan. Tuhan aku khawatir, isi dengan firman, isi dengan pujian. Maka tadi yang tante tunjukkan itu, iblis tidak ada tempat untuk bisa menjatuhkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Oke? Ya, oke, firman Tuhan sampai di sini. Tante berharap kita bisa terus semangat, kita bisa terus bertumbuh, kita bisa terus berbuah, bahkan semakin hari semakin banyak, semakin lebat, dan Tuhan dipermuliakan. Amin. Ya, yuk kita tutup di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar. Tuhan, hari ini kami tahu Engkau mengasihi kami luar biasa. Seolah-olah Tuhan kalau kami baca firman belum terjadi apa-apa. Tapi kami percaya kalau hati kami, hidup kami terus diisi oleh firman-Mu, maka tidak ada tempat bagi iblis untuk boleh membodohi kami atau membuat kami terjatuh. Kami akan mengisi hati kami akan mengisi hidup kami dengan firman-Mu, sebab kami percaya firman-Mu hidup di dalam hidup kami. Firman-Mu ya dan amin. Engkau yang menjadi pembela kami, Engkau yang menuntun hidup kami, sehingga hidup kami boleh berbuah-buah dan boleh menjadi berkat serta memuliakan nama-Mu. Kami serahkan Tuhan hidup kami dan segenap masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya masa depan kami luar biasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam kasih setia-Mu kami datang, kami mengucap syukur. Amin.